Jadi menurut saya yang rasional untuk sekarang itu apa yang pernah disampaikan oleh Krisdayanti. Lebih dari 2 miliar di dalam sebulan kalau di rata-rata. Di dalam sebulan lebih dari 2 miliar. Jadi itu Krisdayanti waktu itu nyatakan itu. Lalu dibungkam oleh DPR. Jangan bicara gitu kan, itu terus dia diam. Satu orang presiden bisa bikin perpu ngalahkan 560 anggota DPR RI. Kayak sekarang orang ribut undang-undang perampasan aset, korupsi. Kita semua tahu akar masalah di Indonesia semua tuh korupsi, bos. Kalau korupsi bikin perpu aja perampasan aset. Kalau nggak mau perpu itu, kita ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Sudah ada undang-undangnya, tinggal buat PP. Bisa bubarkan dengan cara presiden keluarkan dekret membubarkan DPR, MPR. Cuman itu bahayanya didukung rakyat apa enggak? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Kalau nggak didukung rakyat, bisa-bisa presidennya yang jatuh. Jadi seperti kemarin Gus Dur bikin dekret. Kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia RI. Akhirnya DPR tetap jalan, tapi zamannya Bung Karno ada Dewan Konstituante dibubarkan dan didukung rakyat, jadi dia menang. Gitu loh. Jadi tidak bisa masyarakat menurunkan DPR MPR dengan cara berdemo gitu, nggak bisa. Dukung sama Mentres nggak bisa. Presiden yang berani apa enggak? Pak Prabowo berani nggak ini kira-kira? Saya muak dengan keadaan ini. Ya ini kira-kira ini. Kalau enggak malah dia yang jatuh. Seperti dulu Gus Dur dilengserkan ya? Saya dilengserkan secara politis. Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR. Gus Dur kan dilengserkan, dia bikin dekret, tapi nggak didengar, ya tetap malah dia yang jatuh. Gus Dur itu diturunkan, itu tidak melanggar konstitusi. Ya saya luruskan sejarah, saya udah bilang Mahfud. Bukan karena melanggar konstitusi. Oh, saya bilang Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kan yang kita terlibat, Anda sama saya kan terlibat. Jadi harus diluruskan sejarah. Jangan Gus Dur itu dianggap impeach. Apa dia? Korupsi tidak, melanggar konstitusi tidak. Itu betul-betul konspirasi politik. Saya tahu kok semua itu. Saya tahu di dalam kok konspirasi politik. Dia harus diluruskan itu. Kalau Anda jadi presiden, Pak Rocky, apa yang pertama kali dilakukan saat menjabat? Membubarkan DPR. Dan ini tidak boleh ke sini. Ya karena produknya buruk semua kan. Kalau DPR dibubarkan terus mekanisme representasi gimana, Mas Rocky? Ya anak STM bisa ambil alih. Di mana itu korupsi? Hasil temuan Transparansi Internasional itu korupsinya ada di DPR. Bahwa korupsi pertama itu di DPR. Perdagangan, undang-undang, pembuatan undang-undang pakai bayar tuh menurut hasil penelitian tuh. Ya kalau ditanya satu-satu pasti tidak ada yang ngaku. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti siap. Selama korupsi itu ada, maka kesejahteraan tidak akan bisa jadi. Berantas korupsi itu penting, karena itu berdampak langsung. Jadi menurut saya yang rasional untuk sekarang itu apa yang pernah disampaikan oleh Krisdayanti. Lebih dari 2 miliar di dalam sebulan kalau di rata-rata. Di dalam sebulan lebih dari 2 miliar. Jadi itu Krisdayanti waktu itu nyatakan itu. Lalu dibungkam oleh DPR. Jangan bicara gitu kan, itu terus dia diam. Bapak Mahfud
Pada akhirnya apa? Sudahlah saya enggak ngelapor, berhenti aja. Malah dikejar-kejar. Nggak boleh, kalau sudah melapor harus diteruskan katanya. Kamu berarti memberi keterangan bohong. Akhirnya keluar uang juga. Sudah uangnya hilang, nggak kembali, agar perkaranya selesai, kasih uang udah tutup gitu.